Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita sehat selalu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat bukan? Tentunya kita harapan semuanya selalu berada dalam kondisi sehat, fit, selalu eh, nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna membekali diri dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dapat membekali diri kita dengan takwa semampu kita dan juga menjauhi larangannya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Sahabat seiman, untuk kedua kalinya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinantikannya di Telaga Kausar dan nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebagai rasa syukur kita dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak sholawat kepadanya dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya agar kita bisa selamat tidak hanya dunia namun juga di akhirat. Salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dilarang oleh agama yang kita cinta ini, yakni perbuatan zina. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wafazu purujakum wagudu absorokum. Wafazu purujakum wagudu absorokum. Artinya apa? Janganlah kalian melakukan perbuatan zina dan jagalah pandangan. Jadi pertama kita jauhi perbuatan zina. Bagaimana menjauhi perbuatan zina? Salah satu kuncinya berawal dari pandangan. Berawal dari pandangan inilah manakala kita terlihat sesuatu yang menarik, kita berulang melihatnya, kita mengarah ke pandangan lain, diikuti hati, diikuti dengan lisan, gerakan tangan, sehingga kita mulai berusaha agar mendapatkan yang lebih daripada kita pandang. Itu awalnya daripada zina. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa guddu furujakum wafazu. Wah, gitu kan? Wafazu furujakum wa guddu absorokum. Jauhilah kalian dari perbuatan zina dan jagalah pandangan. Jadi kuncinya pertama kali pandangan kita ini harus dijaga benar-benar. Bukan main sekarang ini zaman media sosial. Nauzubillahi min dalik ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga pandangan kita, tidak kita larut dengan pandangan yang akan membuat kita zina, zina mata, zina lisan, zina tangan, zina nyata ya, zina hati. Di pertemuan kita zina nyata, benar-benar zina kemaluan kita. Nauzubillahi min dalik. Maka Nabi Muhammad mengatakan wa fazu furujakum wa ghuddu absarukum. Sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Maka para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu marah besar dan berteriak dan mengatakan cukup, cukup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan slow, dengan nada suara lembut mengatakan, biarkan, suruh dia mendekat. Akhirnya laki-laki itu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apakah engkau ingin jika perzinaan itu terjadi pada ibumu? Maka laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak. Kemudian begitu juga dengan orang lain. Tentu
tidak mau jika ibu-ibu mereka melakukan perzinaan dan dilakukan perzinaan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mau jika putrimu melakukan perzinaan? Tidak ya Rasulullah, demi Allah. Begitu juga dengan yang lain, tidak mau jika putri mereka diperlakukan orang lain melalui zina. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mau jika saudarimu, adik atau kakak perempuanmu dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga dengan yang lain, kata Rasulullah. Tentu mereka tidak mau adik atau kakaknya yang putri dizinai orang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mau saudara perempuan ayahmu yang perempuan atau bibimu dari ayahmu melakukan perzinaan? Tidak ya Rasulullah, demi Allah. Maka Rasulullah mengatakan begitu juga dengan yang lain. Tidak mau adik bapak atau kakak bapaknya yang perempuan dizinai orang. Maka Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mau adik ibumu yang perempuan atau kakak ibumu yang perempuan dizinai orang? Tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak. Begitu juga dengan yang lain, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah meletakkan tangan di tubuh laki-laki itu seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Sahabatku semua, begitulah cara Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang penuh kelembutan dan karismatik, tidak dengan serta-merta memarahi, mencerca, menghardik, mengusir, dan berkata kasar dan lain sebagainya. Dengan lembut, dengan menyentuh hati. Bayangkan kalau anak kita dizinai orang, adik kita, ibu kita, bibi dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mau. Begitu juga dengan diri kita. Mari kita jaga, mulai dari kita, jaga pandangan kita. Jangan diikuti keinginan hawa nafsu. Mungkin kita mencintai seseorang tetapi kita sudah punya istri. Kita mencintai seseorang tetapi kita punya suami. Ini kan sesuatu hal yang terlarang, dilarang oleh agama Islam dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendekati aja dilarang, apalagi kita melakukan perzinahan. Tidak kita bertemu langsung, tetapi dari jauh kita mulai mempermainkan kata-kata, rayuan, gombalan, itu sudah zina, zina kata, zina tangan melalui ketikan kita. Kita sudah berhayal, itu sudah zina hati. Si kita sudah melakukan bujukan, rayuan melalui video call dan lain sebagainya, saling memuji, yang menimbulkan hasrat, itu sudah zina lisan dan lain sebagainya. Zina pendengaran. Maka semua itu adalah perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatu wa sa'a sabila. Jauhilah kalian dari perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan buruk. Untuk itu, mari kita pikirkan matang-matang, pikirkan masak-masak demi keselamatan kita, nanti tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Saudara-saudaraku yang kucintai, yang aku sayangi, dan sahabat semuanya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua, agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ke jalan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata Nabi, wafazu furujakum wagudu absorokum. Jauhilah kalian dari perbuatan zina dan jagalah pandangan kalian. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.